Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jet tempur F-22 milik Amerika Serikat telah tiba di Timur Tengah dalam rangka melindungi Israel dari serangan Iran dan Hizbullah buntut kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Adapun selain jet tempur, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal perang tambahan dan satu skuadron tempur. Militer AS mengatakan jet tempur tersebut tiba pada Kamis 8 Agustus. Seorang pejabat senior AS pada hari yang sama menyatakan Iran akan menghadapi konsekuensi yang signifikan jika memutuskan menyerang Israel. Eskalasi tersebut juga disebut mengancam harapan gencatan senjata di Gaza. Terkait dengan bantuan dari AS ini, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu sesumbar bisa menyerang musuh-musuhnya dan meraih kemenangan. Netanyahu menegaskan bahwa Israel bertekad mempertahankan diri, menyusul ancaman pembalasan setelah pembunuhan komandan militer Hizbullah Fuad Syukur dan tewasnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Sebagaimana diketahui, AS menegaskan bahwa negaranya siap membantu mempertahankan keamanan Israel bila militan Hamas dan sekutu dekatnya Hizbullah melakukan serangan ke Tel Aviv. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyatakan meski pihaknya membela Israel, namun ia menekankan bahwa negaranya tetap menginginkan cara diplomasi agar perang tidak meluas. Kabinet Perang Israel menggelar rapat di ruang komando bawah tanah IDF yang dikenal sebagai The Pit pada Kamis 8 Agustus malam. Israel disebut sengaja melakukan pertemuan di bawah tanah karena khawatir dengan serangan Iran di waktu yang sama. Adapun ruang bawah tanah ini terletak di bawah kantor pusat Kementerian Keamanan di Kiryat Tel Aviv. Cara ini diklaim bisa dilakukan oleh mereka untuk menghadapi situasi darurat. Untuk diketahui, Israel terakhir melakukan rapat di bunker tersebut pada 13 April 2023 silam. Kala itu pertemuan kabinet membahas mengenai Iran yang menanggapi serangan Israel terhadap kedutaan besarnya di Suriah. Sebagai informasi, Israel telah menyiapkan bunker sebagai tempat persembunyian para pemimpin Israel jika terjadi serangan. Bunker yang dibangun pun diklaim aman dari segala persenjataan. Selain itu, juga terhubung dengan markas besar IDF. Adapun saat ini Israel masih di bawah ancaman Iran Hizbullah imbas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan komandan militer Hizbullah Fuad Syukur. Hizbullah menyatakan bahwa mereka tertarik untuk menargetkan pejabat Israel. Iran kemungkinan menunda serangan balas dendam terhadap Israel pasca tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Hal ini menunggu hasil pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi. Adapun OKI saat ini tengah berkumpul membahas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terjadi pada 31 Juli lalu. Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani juga turut hadir bersama para Menteri Luar Negeri OKI. Kani meminta negara-negara Muslim untuk mendukung hak Iran dalam membela diri terkait insiden Haniyeh yang disebut sebagai tindakan agresi. Terkait hal ini, Arab Saudi mendukung posisi Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran. Selama di Oki, Menlu Kani juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri yang juga Menlu Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Ghani menghargai posisi pemerintah dan rakyat Pakistan dalam mendukung Iran seusai insiden tewasnya Haniyeh. Menurut Ghani, Israel merupakan negara jahat yang tak hanya menargetkan Palestina, tapi juga seluruh negara Islam. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan telah memohon pada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei agar menahan diri dari perang melawan Israel.
Pezeshkian dilaporkan tak ingin konflik yang ditimbulkan dapat mengganggu kepresidenannya dan menyebabkan masalah. Sebagaimana diketahui, ketegangan di Timur Tengah mulai meningkat setelah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjanjikan hukuman keras bagi Israel atas kematian Haniyeh. Meski Israel tak mengakui jadi pelaku serangan, namun Iran menuding pembunuhan ini dilakukan oleh negara Zionis tersebut. Ancaman dari Iran ini pun memicu kekhawatiran dari sejumlah pihak termasuk Amerika Serikat. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh turut mendapat kecaman dari Cina. Bahkan peristiwa tersebut dianggap telah melanggar piagam PBB. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Kamis 8 Agustus mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya dapat mengganggu gencatan senjata. Wang Yi berujar tewasnya Haniyeh hanya akan menimbulkan lingkaran setan dan mendorong kawasan dalam situasi bahaya. Menurutnya, kekerasan dapat melahirkan lebih banyak kekerasan yang memperburuk konflik. Adapun Cina selama ini sudah ikut andil dalam upaya perdamaian di Gaza. Pada Juli lalu, Cina berhasil mendamaikan Hamas dan Fatah yang selama ini berseteru. Sebagaimana diketahui, kematian Haniyeh secara tragis bersama pengawalnya di Wisma yang ditinggali di Teheran, Iran, terjadi pada 31 Juli lalu. Seusai peristiwa, Iran memberikan respons yang keras dan menuding Israel jadi dalang di balik pembunuhan ini. Beredar kabar bahwa Haniyeh tewas bukan karena serangan udara tapi bom yang dipasang di ranjangnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menekankan bahwa Iran akan membalas lebih keras. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.